Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu manajemen persediaan. Nama kelompok Nur Sorga Rahayu, Nopi Diana, Nur Hikmah, Rezki Maulidina. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang bisa digunakan tidak ditemukan di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Jenis-jenis persediaan. Secara garis besar, dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik atau manufaktur, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses produksi. Karena itu jenis-jenis persediaan menurut Freddy Rancuti berdasarkan jenis dan posisi barang sebagai berikut. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan komponen-komponen rakitan. 3. Persediaan bahan pembantu atau penolong. 4. Persediaan barang setengah jadi. 5. Persediaan barang jadi. Tingkat perputaran persediaan. Macam-macam persediaan tergantung jenis perusahaan atau bahan baku barang dalam proses barang jadi, suku cadang, dan lain-lain. Pada perusahaan manufaktur umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu bahan baku atau material, 2. Barang dalam proses barang setengah jadi, 3. Barang jadi. Biaya persediaan. Biaya inventory sebagai merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun jenis biaya di antara lain dalam bentuk biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan tersebut, biaya asuransi persediaan, biaya atau upah buruh yang mengurusi
penerimaan barang. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran. Contohnya, biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman dan penangannya, bongkar muat, potongan harga karena jumlah pembelian besar. 2. Carrying cost, biaya penyimpanan. Contohnya, biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, penyusutan. 3. Biaya persediaan pengaman. Contohnya, kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan pelanggan, gangguan jadwal produksi. Economical order quality. Economical order quality atau disingkat EOQ adalah jumlah kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut, baik biaya variabel yang bersifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan dalam 1. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. 2. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang bisa disebut store atau carrying cost. Cara menentukan besarnya EOQ. R sama dengan jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. S. Biaya pesanan setiap kali pesan. P. Harga pembelian per unit yang dibayar. I. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Syarat utama dalam metode economical order quality adalah 1. Harga pembelian bahan per unit konstan. 2. Setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. 3. Jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Yang ini berarti kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Reorder point. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam penentuan reorder point, haruslah kita memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang. 2. Besarnya safety stock. Dari contoh yang terakhir ini dapatlah dikatakan bahwa reorder point-nya adalah pada jumlah 360 unit. Yang ini berarti bahwa pesanan harus dilakukan pada waktu jumlah persediaan tinggal 360 unit. Apabila pesanan baru dilakukan sesudah persediaan tinggal 300 unit, maka ini berarti bahwa pada saat barang yang dipesan datang, perusahaan terpaksa sudah mengambil material dari safety stock sebesar 60 unit.
Pada waktu barang yang dipesan, persediaan dalam gudang tinggal 100 unit atau 300 dikurang 200, padahal safety stock telah ditetapkan sebesar 160 unit. Dengan demikian ini dengan demikian safety stock di sini sudah terlanggar. Apabila pesanan sudah dilakukan pada waktu persediaan sebesar 360 unit, maka pada waktu barang yang dipesan datang, persediaan di dalam gudang masih 160 unit, yaitu 360 dikurang 200. Persis sama besarnya dengan besarnya safety stock yang ini berarti bahwa safety stock tidak terlanggar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada penulisan atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.